Hello, welcome back my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video kali ini saya akan menjelaskan tentang rencana bisnis minimarket syariah. Oke, langsung saja, tak kenal maka tak sayang ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muratul Latifah, asal saya dari Lumajang. Mutu saya jangan pernah menyerah begitu saja dan tetap semangat. Dan jangan pernah putus asa untuk selalu mencoba, karena kamu terlalu hebat untuk menyerah begitu saja. Langsung saja ya, latar belakang. Jadi apa sih minimarket syariah itu? Minimarket syariah yaitu menjual berbagai barang kebutuhan pokok konsumen yang berlandaskan akidah Islam, yaitu menghindar dari unsur ketidakhalalan, riba, zalim maupun unsur lainnya yang dilarang oleh agama Islam. Oke ya, jadi kenapa sih alasan saya memilih bisnis ini? Karena bisnis minimarket merupakan bukan jenis usaha musiman, sehingga bisnis tersebut akan selalu laku kapan saja, teman-teman. Jadi kalau misalnya nih, kan bisnis minimarket ini membutuhkan biaya yang enggak sedikit ya teman-teman. Pasti banyak gitu. Jadi jangan khawatir aja kalau teman-teman mau bikin bisnis minimarket. Ada alternatif lain yang bisa memungkinkan, yaitu membangun minimarket secara mandiri dengan memiliki kelebihan sebagai yang berikut. Yang pertama, tidak perlu membayar fee atau royalti. Jadi itu udah termasuk pengurangan banget ya. Yang kedua, itu modal awal sangat fleksibel, dapat disesuaikan dengan kemampuan. Yang ketiga, bisa membangun minimarket dengan nama sendiri yang kemudian dapat diwaralabakan secara nasional. Selanjutnya yaitu nama minimarket. Jadi gambaran nama minimarket yaitu Syariah Mart, sesuai dengan rencana awal ingin mendirikan minimarket yang berlandaskan ajaran Islam, yaitu terhindar dari unsur riba, zalim maupun unsur yang dilarang oleh agama Islam. Yang selanjutnya itu gambaran produk. Untuk gambaran produk sendiri, yaitu Syariah Mart berupa bahan-bahan pokok yang diperlukan sehari-hari oleh konsumen. Jadi untuk produksi maupun penjualan dengan konsep sangat mengedepankan kehalalan ya, faktor utama yang harus diperhatikan oleh setiap produsen, karena merupakan upaya untuk memenuhi harapan masyarakat muslim, khususnya terhadap kepastian kehalalan produk makanan. Misalnya nih, produknya seperti minyak goreng, gula, mie goreng, terus obat-obatan ringan, es krim, pokoknya kayak pampers bayi, bedak, seperti itu. Untuk selanjutnya itu ada logo Syariah Mart. Ini teman-teman bisa lihat ya, logo di samping ini. Ini termasuk logo dari Syariah Mart. Jadi di sini termasuk melambangkan syariah ya, biar apa sih, para konsumen itu tahu gitu kalau toko ini sangat mendepankan kehalalan makanan dan kehalalan produk yang dijual, seperti itu. Terus belanja menyenangkan. Selanjutnya itu ada proses produksi. Nah, untuk proses produksi di sini ada 3. Yang pertama yaitu minimarket syariah atau Syariah Mart melakukan pemesanan ke pabrik terkait dengan menyentuhkan beberapa banyak barang yang dibutuhkan. Lalu setelah Syariah Mart melakukan pemesanan langsung ke pabrik, maka pabrik langsung memproses pesanan tersebut dan mengantarkannya ke Syariah Mart. Setelah barang pesanan sampai, lalu Syariah Mart melakukan pemeriksaan atas barang yang dikirim oleh supplier, yaitu dengan memeriksa dengan kesesuaian barang yang dipesan dengan yang terkirim secara kuantitatif dan kualitatif, khususnya dengan dokumen pengiriman dan kelengkapan dokumen pengirimannya. Nah, pemeriksaan penerimaan barang secara kualitatif sendiri itu apa sih? Yaitu memastikan bahwa kualitas barang yang diterima adalah layak jual, yaitu dengan keadaan tidak rusak, busuk, penyok, berkarat, berjamur, atau kemasan rusak. Nah, sedangkan kalau kuantitatif, secara pemeriksaan secara kuantitatif itu apa sih? Yaitu memastikan bahwa jumlah barang yang diterima secara fisik per unit barang sama dengan yang tertera pada dokumen pengirimannya, seperti itu. Nah, setelah melakukan pemesanan dan juga pemeriksaan, lalu Syariah Mart menata barang-barang tersebut di rak-rak tersebut, tentunya dengan
strategi tersendiri. Misalnya nih bahan pokok ditaruh di belakang gitu. Kenapa sih gitu? Karena biar kalau nanti kan bahan pokok itu yang diperlukan sehari-hari ya gitu oleh konsumen. Jadi nanti kalau konsumen mau beli-beli itu kan otomatis bisa lihat-lihat barang lainnya. Oke, selanjutnya itu ada pemasaran. Nah, di sini pemasaran di sini ada 6 metode ya teman-teman. Yang pertama itu otomatis target market. Berfokus pada target market berarti fokus pada apa yang dibutuhkan oleh konsumen, sehingga langkah awal dalam menetapkan strategi pemasaran kita adalah menjawab pertanyaan siapa sih target market kita dan apa yang mereka butuhkan. Jadi kita perlu fokus pada satu target market secara spesifik, karena hal itu tentu saja akan mempengaruhi berapa komponen lainnya. Misalnya seperti marketing mix nih, tentunya seperti produk, promosi, pemasarannya seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu retail format. Jadi apa sih retail format itu? Yaitu metode dan cara untuk memuaskan kebutuhan termasuk dalam bentuk, tampilan toko, produk, dan lainnya yang ditawarkan kepada konsumen yang disasar. Selanjutnya yaitu keunggulan daya saing yang berkelanjutan. Fokus kita yang ketiga tentunya kita harus bisa menjawab keunggulan apa sih, keunikan apa sih yang kita miliki dalam komponen retailing mix yang tidak dimiliki dan tidak mudah ditiru oleh pesaing. Nah, dalam bisnis retail termasuk toko Syariah Mart terhadap 4 tipe periode persaingan, yaitu bersaing langsung dalam kompetitor, jenis dan target market dan lokasi yang sama seperti itu. Selanjutnya yaitu produk halal, tentunya ya sangat mengedepankan dari produk halal tersebut. Fokus kita yang kelima itu ada harga terjangkau dan kompetitif, yaitu margin keuntungan yang kita peroleh itu harus kurang lebih dari 10%. Jadi itu biar kita terhindar dari bentuk riba, yang namanya riba ya teman-teman. Yang keenam itu ada tempat distribusi. Jadi kalau cari lokasi itu lokasi yang strategis kiranya dapat dikunjungin oleh banyak konsumen seperti itu. Lalu selanjutnya itu kita ada sumber daya manusia. Jadi apa sih peran sumber daya manusia dalam bisnis minimarket itu sendiri gitu. Jadi untuk peran SDM sendiri dalam bisnis minimarket ini yaitu memerankan peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan operasional Syariah Mart. Karena Syariah Mart merupakan bisnis dengan padat teknologi, otomatis kan SDM-nya pengelola toko harus mampu nih cakep, cekatan, cakap. Seperti ungkapan bagaimanapun canggihnya senjata tidak akan berarti apabila yang memegangnya tidak mampu mengoperasikannya. Selanjutnya yaitu besar modal awal. Jadi untuk besar modal awal dari Syariah Mart itu sekitar berkisar 500 juta sampai 1 miliar. Karena apa? Itu gambaran umumnya itu misalnya pengadaan tempat usaha, itu misalnya beli tanah sekitar 150 juta gitu. Terus rak gondola, lemari es dan estat atau apa sih kayak semacam kebutuhan kayak meja kasir, tempat rokok, pendingin ruangan, pengadaan barang itu. Nah, kalau di total itu berkisar mencapai 230-500 juta. Tuh. Nah, selanjutnya itu biaya operasional bulanan. Nah, biaya operasional bulanan itu ada gaji karyawan. Misalnya gaji karyawan itu ada 5 orang. Nah, 5 orang itu paling harganya 10 juta gitu lah ya buat karyawan dengan 5 orang. Terus kayak pembayaran air, listrik itu berkisar paling 100 juta. Terus pengadaan barang per bulan dan juga promosi. Jadi total dari biaya operasional bulanan itu ada 43 juta. Yaitu selanjutnya perkiraan waktu balik modal. Nah, jadi asumsi omset bulanan itu berkisar misalnya dapat omset 3 juta lah ya. Terus 3 juta itu 3 kali 30 hari itu ada 90. Dah asumsi keuntungan bulanan itu 90 dikurangi 43 dari pengeluaran itu jadi 47. Terus perkiraan waktu balik modal itu 230 500 itu dibagi 47 ya. Jadi berkisar paling dari simulasi di atas modal yang Syariah Mart butuhkan itu
sampai dari 500 juta dengan asumsi balik modal dalam waktu 5 bulan. Jadi dibanding dengan minimarket waralaba memang jauh lebih murah untuk modalnya dan waktu balik modal juga lebih singkat. Oke, selanjutnya yaitu perkiraan penjualan. Jadi kalau dilihat dari asumsi omset bulanan yang diterima, maka perkiraan penjualan lancar dan barang yang dijual sesuai dengan kebutuhan konsumen, sehingga konsumen banyak yang kembali lagi untuk membeli kebutuhannya dikarenakan fasilitas yang ditawarkan dapat menyenangkan dan memuaskan konsumen. Seperti itu hanya gambaran aja ya teman-teman, gambaran kalau misalnya omsetnya mencapai segitu. Oke, selanjutnya yaitu sampailah kita di penutupan. Jadi kesimpulannya yaitu dapat diambil minimarket merupakan tempat ternyaman untuk berbelanja karena setiap konsumen dapat melihat barang secara langsung dengan kebutuhan mereka, memegang produk dengan bebas, dengan cek harga tanpa perlu repot bertanya. Itulah yang membuat para konsumen memilih untuk berbelanja di minimarket daripada di toko kelontong atau warung tradisional. Itu termasuk, jadi minimarket ini kayak memiliki kelebihan tersendiri daripada toko kelontong gitu atau warung tradisional yang lainnya. Memulai bisnis minimarket juga memerlukan perencanaan yang matang dan modal yang mencukupi. Meskipun peluangnya besar, banyaknya pesaing menjadi tantangan besar. Memilih lokasi yang tepat, memahami pola belanja pelanggan, menjadi stok dan memasang harga yang tepat adalah kunci untuk segera meraih keuntungan setelah membuka bisnis minimarket tersebut. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.